Selamat sore Bu, nama saya Shalom Bram Shomin dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 dan bab 5 pelajaran ekonomi dari indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran harga, kebijakan moneter dan fiskal, serta implementasinya dari setiap materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah indeks harga. Indeks harga atau price index adalah suatu ukuran yang menunjukkan perubahan-perubahan pada suatu harga dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga ini memiliki tujuan yaitu adalah mengukur perubahan atau membandingkan perubahan dalam suatu variabel-variabel ekonominya. Dan indeks harga ini pun memiliki implementasinya yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita itu bisa menerapkan ketika ada suatu produk pokok yang harganya selalu naik turun dengan cara memprediksikan harganya di kedepannya. Di kedepannya harga tersebut naik atau turunnya. Kita bisa mengambil contohnya seperti harga tomat dan bawang. Seperti harga tomat dan bawang yang naik saat hari raya dan turun pada saat hari raya itu pun berlalu ya. Kedua adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kejadian di mana terjadi peningkatan harga barang-barang atau jasa secara umum dan terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebab inflasi itu adalah beberapa. Yang pertama adalah kenaikan biaya-biaya produksi. Setelah itu kelebihan permintaan dan percetakan uang baru oleh pemerintah atau banyaknya peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ke inflasi ini memiliki implementasinya. Implementasinya itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa menghitung harga yang akan naik pada tahun yang akan datang dan bisa dijadikan sebagai lahan investasi. Contohnya seperti jual beli tanah. Misalnya kita membeli lahan kosong yang terdapat di kota Bandung seharga per meternya 1 juta. Jika 10-15 tahun kemudian yang akan datang harga tanah di Bandung mungkin bisa per meternya sampai 12 juta rupiah. Itu implementasi dari inflasi ini. Kita lanjut ke permintaan dan penawaran harga atau penawaran uang. Permintaan uang adalah suatu kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Permintaan dan penawaran uang saling berinteraksi di pasar uang untuk menentukan suatu harga dan juga kuantitas uang. Serta penawaran harga adalah jumlah uang-uang yang beredar di dalam suatu lingkup perekonomian. Permintaan dan penawaran harga ini atau uang memiliki implementasi yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti kita membeli suatu barang atau suatu barang yang dibutuhkan tawar-menawar agar mencapai kesepakatan harga. Hal ini disebut sebagai permintaan dan penawaran uang. Adalah cara kita menawar barang agar menjadi harga yang cocok untuk disepakati. Yang terakhir adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu bank, yaitu adalah bank sentral, dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan suatu mengesat standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalis untuk suatu bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau suatu yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan suatu negara dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program yang menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, serta digunakan pula sebagai perangkat dalam keseimbangan dalam perekonomian. Demikian presentasi saya dan penjelasan saya tentang pelajaran ekonomi dari bab 4 sampai bab 5. Terima kasih dan selamat sore.